PDIP itu mau garang-garangan, mau yang agak kenceng-kenceng begitu ya, nyerang sana sini, sebenarnya mereka tuh punya borok juga. Banyak. Salah satunya adalah kasus Harun Masiku. Kader mereka yang menyogok KPU untuk posisi jadi anggota dewan waktu itu. Yang sampai sekarang masih buron. Selamat datang di channel Yuda Media HD bersama saya Abdul, dan selama beberapa menit ke depan kita akan ngebahas tentang isu di mana pengembangan pencarian Harun Masiku ini dikembangkan oleh KPK dengan memanggil mantan Menkumham yang juga kader PDIP, yaitu Yasona Lauli. Tidak, you tidak Ya, boleh Tapi Pak Ruki, pindah dari kalau pakai definisi. kata-kata tolol, Pak Ruki merasa paling tinggi dong. Memang saya paling tinggi, karena saya tidak tolol. Saya mau terangkan sekarang ya. Berarti Oke. kalau kayak begitu, ya selesai lah diskusi gitu kan. Saya pikir kalau Yang menerima udah bebas. udah bebas, ya ngapain? Dan ancamannya maksimal 5 tahun. Maksudnya ngapain gimana nih? Ya ngapain, dia juga tidak keluar gitu kan. Harun Masiku. Pak Menteri tidak kenal Masiku? Tidak tahu Masiku? Tahu bahwa dia dari caleg dari partai yang sama dengan Pak Menteri? Sebelumnya tidak tahu? Akhirnya setelah mangkir dari panggilan pertama, Yasona Lauli hadir di gedung KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi karena menurut KPK ada perkembangan dari kasus Harun Masiku. Waduh, ini menyeret banyak orang ya. Sudah Hasto Kristianto terseret, sekarang Yasona Lauli. Ini dia Yasona Lauli hadir dan datang di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pengembangan kasus Harun Masiku. Kader PDIP yang sampai sekarang masih buron, belum tertangkap begitu ya. Yang juga aneh sih sebenarnya. Karena orang-orang yang terlibat dalam kasus suap Harun Masiku ini sudah beres semua hukumannya. Termasuk anggota KPU yang terjerat kasus ini bahkan sudah keluar dari penjara. Ini Harun Masikunya belum juga tertangkap. Pertanyaan, apakah ada yang sengaja menyembunyikan Harun Masiku? Kalau iya, berarti di belakang Harun Masiku kasusnya gak cuma soal suap menyuap. Pasti ada kasus yang lebih besar lagi. Sampai-sampai Harun Masiku harus disembunyikan. Iya gak sih? Dan ini Yasona Lauli, mantan Menteri Hukum dan HAM yang juga kader PDIP, dipanggil ke KPK untuk penelusuran lebih lanjut. Karena KPK juga sudah memperbarui status DPO dengan foto-foto terbaru dari Harun Masiku. Meski begitu, kita melihat PDIP sebagai partai pesakitan, banyak kader-kader mereka yang kayak gini bermasalah gitu ya, masih dibelain sama Rocky Gerung gitu ya. Publiknya itu Wahyu Setiawan, gimana sih? Saya tanya, Harun Masiku pejabat publik bukan? Bukan. Jadi dia tidak mungkin menggunakan jabatan publik. Ini tolol juga nih. Jangan Gini, menggunakan. enggak. Saya mau terangin ini. Gini. Enggak. Pakai. It's okay. Pak Ruki kan Tidak, you tidak Ya, boleh tapi Pak Ruki, pindah dari kalau pakai definisi. kata-kata tolol, Pak Ruki merasa paling tinggi dong. Memang saya paling tinggi, karena saya tidak tolol. Saya mau terangkan Oke, sekarang ya. berarti Oke. kalau kayak begitu ya selesai lah diskusi gitu kan. Saya pikir kalau Pak Rocky kemudian dengan pikiran Pak Rocky ya nggak masalah. Toh saya juga Oke, tidak ada. saya minta maaf, saya ganti ya. Ya kan? Oke, saya ganti, saya minta maaf ya. Ya, saya tadi- maafkan. Oke, saya berbohong tadi. Harun Masiku itu pejabat publik. Harun Masiku itu dapat keuntungan. Benar tidak? Benar tidak? Tidak kan? Artinya you yang tolol. Jangan menggunakan kata itu, Bung Rocky. Ya. Nanti You mau jujur berdebat dong. ya, lihat Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. masih ada anak di bawah Nggak apa-apa. mungkin nonton Ini saya lanjutin ya. acara kita ini. Banyak betul kebodohan hari ini diproduksi. Oke, saya lanjutin ya. Kalau konstruksinya begitu, maka siapa pejabat publik? You benar sekarang. Yaitu Wahyu Setiawan. Dia menggunakan kekuasaan, boleh nggak? Boleh. Tapi pada kasus ini, dia menggunakan kekuasaan secara salah menurut definisi korupsi. Dia dapat untung nggak? Boleh dia menggunakan kekuasaan.
Tapi kalau dia tidak dapat untung, dia bukan koruptor. Karena definisinya adalah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Bukan kepentingan pribadi, keuntungan artinya uang. Anggap nggak? Nah, berarti dia memperoleh keuntungan pribadi. Maka masuklah definisi itu lengkap. Jadi koruptornya ada orang yang namanya Wahyu Setiawan. Selesai. Apa yang mau tambahin di situ? Begitu cara berpikirnya, tuan-tuan, para tuan-tuan. Iya, tapi dalam putusan. Oke, kalau udah bilang tolol, bajingan, dungu, udah deh, udah paling cerdas lah gitu. Ditolol-tololin. Ini susah kita komentarin soal ini ya. Susah bukan dalam arti kita nggak bisa komentar. Oh bisa banget, cuman nggak penting amat gitu ya. Apalagi Yasona Lauli pas waktu ditanya sama anggota DPR, Bapak kenal nggak sama Harun Masiku? Ngeles loh, ngeles. Katanya nggak kenal sama Harun Masiku. Pak Menteri tidak kenal Masiku? Tidak tahu Masiku? Tahu bahwa dia dari caleg dari partai yang sama dengan Pak Menteri? Sebelumnya tidak tahu? Berani sumpah? Berani sumpah? Berani coba sumpah lagi. Saya tadi kan Pak Menteri bilang saya ini orang Kristen. Jangan saya bawa sesudah Tuhan tahu. Tidak. Kita tidak pernah rapatkan di DPP. Tadi kan ngomong soal itu. Ya. Oke. Jangan bohong lah. Oke. Jangan bohong Pak Menteri. Jadi, tidak tahu saya. Tidak pernah karena itu urusan administrasi di tingkat kesenan. Lalu kenapa dirjennya dipecat? Kalau alat yang salah, kenapa manusianya yang dipecat? Kita ingin ada akuntabilitas publik, kan begitu Pak? Membantu beliau juga, membantu. Jadi tidak ada niat untuk ini. Misalnya tadi kan beliau, kenapa Pak Menteri yang sangat saya hormati menyangkal bahwa Masiku itu adalah sahabat Bapak? Iya toh. Nah, ini tahu dari Iya mana dong. dulu Ben? Ini jangan. Loh sama loh, bagaimana toh? Pak beliau ini kan masuk dalam tim hukum toh. Gimana toh Mas Desmond, Pak Ketua? Siap. Ini yang saya bilang, janganlah bohong di siang, hari bolong. Itu saja. Di proses, karena saya DPP itu baru sesudah periode proses caleg dan lain-lain itu saya belum DPP Pak Ben. Saya belum DPP. Jadi jangan ada pretensi yang tanpa data, tanpa apa namanya. Jadi kita itu DPP baru sesudah kongres yang ini. Interupsi Pak Ketua, Pak Menteri, kita nggak persoalkan itu. Yang saya kecewa adalah saudara menyangkal Masiku. Padahal Masiku dari rumah yang sama dengan Anda. Tidak boleh itu Pak. Apapun Masiku itu sahabat Anda. Anda bela wajib. Tapi belanya kepada publik kan itu Pak. Saudara juga petugas partai itu. Sama dengan kita juga. Tapi ini urus negara Pak. Urus bangsa. Menyangkal keterikatan dirinya dengan Harun Masiku yang sampai sekarang masih buron. Itu adalah video di tahun 2020. Dan akhir-akhir ini Yasona Lauli benar-benar dipanggil oleh KPK dari penelusuran atau pengembangan tentang temuan-temuan baru dari kasus suap Harun Masiku. Kita kembali ke Rocky Gerung. Bagaimana dia mentolol-tololkan orang-orang itu ya. Ini seakan-akan berlindung dari semua kritik yang masuk gitu kan. Dibalas dengan tolol, semuanya selesai. Gak ada yang bisa balas. Mungkin itu yang di benak Rocky Gerung gitu ya. Ya, tersangka korupsinya. Artinya kan Harun Masiku ini kan bisa jadi dia memang hanya sampai putus di dia.
ya kan, kasus korupsinya, atau dia juga bisa jadi kotak Pandora. Ini kan bisa jadi dua hal yang menurut saya mata pisau ya. Namun yang saya menarik juga, yang menarik ya, bahwa si Wahyu, ya kan, itu kan ternyata dia sudah bebas, ya bersyarat. Mas, kasus memberi suap, ancaman hukuman itu lebih rendah dari menerima suap. Yang menerima udah bebas? Udah bebas, ya ngapain? Dan ancamannya maksimal 5 tahun. Maksudnya ngapain gimana nih? Ya ngapain, dia juga tidak keluar gitu kan, Harun Masiku. Mendingan dia keluar. Taruhlah hukumannya 2 tahun. Dengan saat ini kondisi PP 99 dihapus. Ya, artinya dia nggak justice kolaborator, dia pun masih bisa ya untuk dapat remisi. Jadi saya pikir nggak ada alasan lah untuk Harun Masiku untuk masih tetap berada di luar sana. Buron, Tidak ada alasan Harun Masiku itu masih sembunyi. Jadi ternyata secara kasus suap menyuap, hukuman tuh lebih berat bagi penerima suap daripada si penyuap. Kalau Wahyu Setiawan anggota KPU yang menerima suap itu saja sudah keluar yang seharusnya hukumannya lebih berat, Harun Masiku si pemberi suap itu harusnya hukumannya lebih ringan ya. Jadi kenapa harus sembunyi? Keluar saja. Walaupun harus menerima hukuman, paling tidak hukumannya itu lebih rendah daripada Wahyu Setiawan. Wahyu Setiawannya aja sudah bebas sekarang. Sudah bebas. Kenapa harus sembunyi terus? Kecuali ada masalah yang lebih besar lagi yang disembunyikan. Makanya masih perlu sembunyi. Kalau nggak ada, keluar saja, terima hukumannya. Toh tidak akan lebih berat daripada hukuman Wahyu Setiawan. Sekali lagi nih, Wahyu Setiawannya saja sudah keluar dari penjara. Apalagi kalau pemberi suap itu hukumannya lebih rendah daripada si penerima. Keluar saja. Makanya dugaan saya adalah ada perkara lebih besar yang dibawa di sakunya Harun Masiku. Kan begitu. Nah, sogok menyogok untuk mendapatkan apa yang diyakini hak oleh seseorang itu sudah terjadi di mana-mana. Maksudnya waktu itu sebenarnya Harun Masiku itu sudah mendapatkan kursi harusnya. Begini dong, Harun Masiku itu kalau tidak ada keputusan Mahkamah Agung yang dikuatkan fatwa Mahkamah Agung, maka dia tidak akan pernah mengeluarkan uang serupiah pun untuk kursi itu. Kenapa kemudian dia berani keluarkan itu? Karena ada keputusan Mahkamah Agung, fatwa Mahkamah Agung yang kemudian memberikan hak pada partai mencarikan pengganti PAW. Oke, diurus itu berkali-kali, tidak jebol. Lalu katanya ada permintaan supaya dia bisa dapat kursi, supaya dia bisa ditetapkan sebagai anggota DPR harus bayar ke KPU. Ke KPU. Dia bayar. Ini kan cerita yang terjadi di mana-mana. Padahal dari partai sudah memberikan rekomendasi dan itu sesuai putusan MA. Sesuai dengan keputusan dan fatwa MA, dapat rekomendasi dari partai, penggantinya adalah Harun Masiku. Harun Masiku urus ini ke KPU. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, enggak ditetapkan oleh KPU. Oke, Harun Masiku merasa punya hak nggak? Punya. Kan sogokan ini semua. Oke. Kenapa nggak ketangkap-tangkap? Ya mana saya tahu. Tanya KPK, tapi apakah Harun Masiku buronan terlama? Tidak. Ada Kirana Kotama dari tahun 2017 yang tidak tertangkap sampai sekarang. Enggak, maksudnya kalau misalkan mau membela Harun Masiku dengan argumen, oh bukan, Harun Masiku tuh bukan buronan terlama kok, masih ada buronan lain yang terlama. Ya maksud saya itu tidak membuat Harun Masiku jadi lebih benar sih. Ya tetap salah, cuman cara belainnya masih begitu gitu. Adian Apitupulu dari PDIP masih ngebelain Harun Masiku. Harun Masiku itu ditodong kok sama Wahyu Setiawan KPU, katanya suruh bayar, makanya dia bayar. Nah itu proses suap. Proses suap tuh ada yang nyuap, ada yang disuap. Ya udah Harun Masiku tuh yang nyuap. Gitu. Apakah itu salah? Salah, ada hukumannya. Masuk kan? Tapi kenapa mesti dibelain? Jadi makin lucu aja sih.